Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dua kali ya. Saya sekarang ada di tempat favorit. Kalau misalnya lagi suntuk, pengen senang-senang ke hutan, ke alam, dan langsung perasaan jadi enak. Yuk kita lihat bagaimana tempat favorit saya, di mana saya selalu menghabiskan waktu bersama anak-anak, bermain, dan segala macam, pokoknya sangat menyenangkan. Yuk kita lihat yuk. Ini tempat sangat menyenangkan dari semua tempat yang ada di Kralingse-Bos. Di sini biasanya kita bermain bersama anak-anak. Terus anak-anak bisa main cari-cari tempat katanya telur-telur dinosaurus. Terus katanya Dede mau belajar gitu. Tuh sekarang anakku mau buku, mau bawa buku, mau belajar. Ada di sini kita bisa ngelihat kota Rotterdam dari kejauhan, dan itu danau-danauan, dan itu sepeda kita. Dan tempat ini luar biasa, sangat menginspirasi, membuat hati tenang, membuat hati bahagia. Dan gimana ya, kalau kesini terus lagi cuaca bagus, terus dengerin angin yang berspoi-spoi, terus kita melakukan meditasi, terus anak-anak main, suntuk itu jadi hilang ya, bener-bener. Apalagi pohon-pohonnya besar-besar, kita bisa berlindung di bawah pohon yang besar itu. Dan pohon besar itu ternyata memberikan kenyamanan yang sangat-sangat luar biasa. Tempat ini benar-benar sangat membuat saya bersyukur berada di sini, bisa memiliki alam yang maha menyenangkan. Dan kita selalu berjalan ke sana mencari bunga-bunga liar. Kadang-kadang di sini suka ada ayam hutan liar, bagus banget warnanya, hijau-hijau kebiru-biruan. Dan terus ada banyak lagi yang membuat saat ini cuacanya kurang begitu bagus ya, karena mendung dan agak-agak dingin, tapi tetap aja menyenangkan. Tuh kan, tuh suara anginnya, dia lagi cukup besar anginnya, tapi nikmat loh maker, benar. Tuh di sini bisa ngelihat juga windmolen ya, kincir angin Belanda yang terkenal. Tuh ada dua tuh lagi goyang-goyang tuh. Biasanya kan diam kalau nggak ada angin. Nah sekarang karena ada angin, jadi dia diem itunya. Jalan kincirnya tuh saya deketin, saya zoom ya kan, gitu. Dan setelah ini kita lihat tempat yang lain lagi yang bisa membuat saya bahagia ketika berada di alam bebas. Benar-benar suasana ini sangat tak terbayarkan, betapa menyenangkannya, betapa ini bisa membuat obat bagi suasana hati yang lagi galau, suasana hati sumpah melihat perkotaan, melihat hiruk pikuknya kehidupan, merasakan kerasnya persaingan hidup. Kalau pergi ke sini kayaknya plong gitu. Apalagi kalau misalnya winter, misalnya kita di rumah terus karena dingin, nggak bisa keluar, pintu-pintu ditutup gitu. Terus kita kesini biarpun dingin kayaknya nyes gitu rasanya. Bener loh maker. Keberadaan alam suasana alamiah itu ya, kayak hutan-hutan kota seperti ini, itu sangat membantu bagi kesehatan jiwa dan raga. Kenapa? Karena jiwa kita akan merasa tenang, akan merasa kembali ke alam, karena kita sendiri juga berasal dari alam ya. Kita adalah bagian dari alam. Jadi diusahakan hutan-hutan seperti ini ada di setiap kota. Terus bagi raga dan jiwa dan raga, kalau misalnya kita memiliki hutan kota di tempat-tempat gitu ya, di tempat-tempat kota-kota besar gitu, terus banyak hutan kotanya, dan itu at least membantu buat kesehatan. Karena hutan-hutan seperti ini bisa menyaring oksigen yang bersih, itu bisa memberikan
kesehatan buat paru-paru. Paru-paru itu memberikan daya kerja otak yang bagus. Jadi kalau misalnya kota berpolusi, nggak ada hutan kotanya, tubuh kita jadi nggak sehat, cara berpikir kita juga nggak sehat, dan kinerja bekerja kita juga nggak bagus. Gitulah maker katanya. Saya sih so tahu aja ya maker. Yuk kita lihat lagi tempat yang lainnya di sekitar Klangsebos yang menjadi tempat favorit saya di saat saya menghabiskan waktu. Oke, yuk. Vlogger gitu. Ya. Nah, ini mau ngomong nggak Hero? Enggak, oke. Nih di sini tempatnya. Mak sangat senang sekali kalau udah kesini, duduk di sini, terus merenung, ditemenin sama my heroku. Nah, ini my heroku selalu hadir. Katanya emak nggak boleh sendiri ke hutan. Tuh, di sini tempatnya sangat nikmat untuk dilihat. Ini di sini Belanda itu banyak air-air begini ya, karena memang dia permukaannya rendah, ada di bawah permukaan air kan, hampir 2 meter. Apalagi kota Rotterdam itu di 2 meter di bawah permukaan laut, air laut. Jadi kalau kita ngelihat ke laut nanti mobil-mobil dan rumah-rumah itu ada di bawah gitu. Nah, makanya kalau misalnya mau Jakarta mau aman, dibikin tanggul aja kayak di Belanda gitu. Nanti emak lain kali bisa liatin deh tanggul-tanggulnya gimana gitu ya. Kenapa kota di Belanda bisa aman dari air. Tapi ya begitu, banyak kolam-kolam begini nih, banyak sungai-sungai di begini nih. Jadi tiap kita menggali gitu, ada sedikit tanah lembab, terus digali, dibikin danau, keluar deh tuh air. Karena memang ada di bawah kali ya, karena jadi air tuh nggak susah. Banyak begini-begini tuh. Jadi apalagi kalau misalnya rumah-rumah yang mahal gitu ya, pasti mempunyai begini nih, sungai-sungai begini. Dan ini tempat favorit emak untuk berjalan-jalan lalu duduk-duduk di sini. Biasanya ada bebek-bebek nih di sini berenang terus. Hai, nah ini, hai. Nah di sini bebek-bebeknya berenang. Tapi sekarang nggak ada, nggak tahu pada kemana ya bebeknya. Kayaknya lagi pergi ke tempat jauh ya. Padahal di sini kan masih hangat. Mereka udah merasakan memasuki musim dingin apa ya? Karena mereka kalau di sana nggak ada juga. Biasanya pada berenang di sini. Pada kemana ya? Tuh ada tuh satu keluarga tuh bebeknya di sana. Tuh satu tuh mas nyebur tuh, melap-lap ke dalam. Biasanya di sini banyak banget di sini pada berenang gitu, dipotoin bagus. Nih enak kan suasananya di sini. Di sini benar-benar sangat menyenangkan, sangat indah dinikmati. Gitu makar. Jadi tempat ini tempat yang sangat menyenangkan buat emak di sini duduk-duduk, menikmati angin yang sepoi-sepoi, menikmati udara yang segar di antara pepohonan, dan menikmati burung-burung yang berterbangan, berkicau juga. Tapi aneh sekarang kok sepi, burungnya kemana ya? Mami nggak ngelihat burungnya. Pokoknya hidup ini sangat menyenangkan kalau bisa berdampingan dengan alam, bisa memelihara alam, bisa menikmati alam dan alam sekitarnya. Alamnya bukan papi. Gitu makar. Udah ya berapa tuh? Tuh, indah banget. Nah, di sini tempat anak-anak main itu. Panjat pohon, dari pohon ke pohon itu namanya apa? Survival ya itu yang di sini ya, yang di sini anak-anak pada bergelantungan kayak monyet. Di sini survival tuh, di sini mereka
biasanya. Ini rame, tadi ada anak-anak di sini rame deh ya, betulnya. Tapi sekarang udah sepi, kemana ya? Ada anak-anak di situ survival, lagi pada manjat-manjat. Bayarnya lumayan mahal, 15 euro tuh per anak untuk ngikutin survival gitu. Dulu anak-anakku ikut, gak mau lagi, katanya sakit-sakit. Berhasil sih sampai ke final, tapi nggak mau lagi, cenah sakit. Sakit di paha, di tangan aja namanya juga gelantungan kayak anak monyet. Kayak monyet tuh tempat survival anak-anak. Oh, mana tuh ada. Kalau winter bisa jalan lewat sini ya, nggak ada tumbuhannya. Gundul di sini kalau winter. Tuh di situ tuh tumbuh pada ngegelantung tuh. Tuh anak tuh ada yang ngegelantung tuh. Situ. Ada gelantungan di sini. Jadinya melatih motorik, saraf motorik mereka di sini. Tapi di sini ada tumbuhan yang sangat berbahaya sih. Nih Broneto. Kalau kesentuh ini nih. Nih Broneto nih kalau kesentuh, kulit kayak kebakar. Ini dulu Broneto ini zaman Perang Dunia Kedua, mereka itu saking nggak kelaparannya, di sini kan sempat ada kelaparan tuh. Setelah apa ya? Setelah perang itu ya. Yang Holocaust itu apa? Perang Holocaust itu yang Hitler ya? Yang Hitler, yang Manson Hunger. Itu Holocaust, ingat nggak? Nih Broneto. Jadi, ya. Jadi di waktu itu, tuh anak-anak lagi pada bergelantungan tuh. Pada merayap-rayap. Jadi waktu cerita ke Broneto itu ya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu kan Belanda kelaparan, jadi sangat kelaparan, nggak ada makanan. Itu Broneto itu disup sama mereka, dibikin makanan. Tapi bisa dimakan sih sebenarnya, malah bagus. Sekarang juga dijual di tempat-tempat herbal. Cuman ya sekarang jadi makanan yang buat obat. Kalau dulu kan untuk makan, mereka nggak ada makanan gitu. Jadi dimakan tuh itunya. Padahal sebelumnya waktu abad ke-18 itu Belanda itu jadi negara terkaya di dunia dengan rempah-rempah, modalnya rempah-rempah yang dari negara kita tuh dibawa. Terus dia jual lagi ke seluruh dunia. Namanya Koophandel. Koophandel itu jadi dia maklar. Dibawa dari Indonesia sebanyak-banyaknya, dijual di sini ke seluruh dunia. Jadi dia dinamakannya itu Houdetijde. Houdetijde itu zaman keemasan. Jadi zaman keemasan itu mereka kaya sekali. Zaman keemasan tuh sangat kaya, Belanda paling kaya di dunia. Kemudian peranglah melawan Hitler dan habislah semuanya. Nah, pada saat Belanda lagi sibuk ngelawan penjajah kita gitu, dia juga di sini sibuk lagi ngelawan, lagi bertempur gitu. Jadi dua peperangan dia diperang di Indonesia untuk mendapatkan semua kekayaan kita, dan di sini dia perang bersama untuk Hitler untuk mempertahankan kekuasaannya, karena dia mau dijajah gitu kan, dijajah, dan semua Yahudi dibunuh karena Hitler itu sangat benci dengan Yahudi. Dan di Amsterdam itu ada rumah-rumah ya yang rumahnya tuh ditulisin namanya, ini milik si Anu, tapi orangnya nggak ada, hilang, dibawa ke kamp pembunuhan itu. Sedih deh. Nanti kalau ke Amsterdam saya liatin ya. Oke deh, maker, segini dulu vlog tentang tempat menyenangkan bagiku di saat suntuk. Sampai jumpa lagi dengan vlog berikutnya. Dah.